Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Miswari. Saya adalah seorang guru sejarah. Sejarah merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang masa lalu. Karena dari masa lalu kita belajar banyak hal untuk memperbaiki di kehidupan masa depan. Baik, pada materi kali ini saya akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Nusantara. Baik, kita akan bahas tentang tujuan pembelajarannya dulu. Yang mana pada kali ini tujuan pembelajarannya itu ada tiga. Nah, yang pertama, siswa mengetahui negara Eropa yang pernah menjajah kita. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami latar belakang apa saja dari penjajahan tersebut. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengetahui dampak dari penjajahan tersebut. Jadi inilah tiga tujuan pembelajaran pada kali ini. Kita masuk yang pertama. Apa itu kolonialisme dan apa itu imperialisme? Kolonialisme adalah suatu kelompok atau bangsa yang mendiami suatu wilayah dengan mengambil sumber daya alam dari negara yang didudukinya atau yang dikuasainya. Kemudian yang kedua, itu adalah imperialisme. Imperialisme ini merupakan adalah suatu paham atau ideologi suatu bangsa untuk mengeksploitasi sumber daya alam ataupun sumber daya manusia dari negara yang dikuasainya. Nah, pada sistem imperialisme ini, dia mencangkup dalam semua hal, baik dalam bidang politiknya, ekonominya, sosial, dan budayanya. Yang mana imperialisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu imperator, yang artinya memerintah. Yang mana kalau suatu negara yang sudah diimperialisme, artinya dia akan memerintah negara tersebut dalam berbagai aspek yang telah saya sebutkan tadi. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini saya akan jelaskan beberapa negara yang pernah menjajah Nusantara. Ada 5 negara yang pernah menjajah kita atau yang pernah menduduki atau hanya sekedar numpang namanya saja. Nah, 5 negara tersebut diantaranya ada Portugis, yang mana Portugis ini pernah menguasai atau pernah menduduki wilayah Indonesia, yaitu di wilayah Malaka dan juga Maluku, yang mana kedatangan Portugis ini dimulai dari 1509 sampai 1595. Kemudian yang kedua, ada Spanyol. Spanyol itu menguasai wilayah, tepatnya di daerah Maluku, di Kerajaan Tidore, yang mana penguasaan wilayah tersebut dimulai dari tahun 1521 hingga 1529 sebelum nanti adanya sebuah perjanjian dengan Portugis. Kemudian yang ketiga, ada negara Belanda, yang mana Belanda ini mulai menduduki wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan juga Papua, yang mana Belanda berhasil menduduki wilayah-wilayah tersebut mulai dari 1602 hingga 1942. Kemudian yang keempat itu ada Prancis. Prancis itu menguasai beberapa wilayah yang pernah dikuasai oleh Belanda. Di antaranya wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan juga Papua. Yang mana Prancis ini hanya sebentar, lebih kurang hanya 5 tahun saja berada di wilayah tersebut. Itu dimulai dari 1806 hingga 1811. Kemudian yang keenam itu adalah Inggris. Nah, Inggris menduduki atau berhasil menduduki wilayah yang sebelumnya diduduki oleh Prancis mulai dari 1811 hingga 1816. Yang mana Inggris dan Prancis ini merupakan dua rival negara yang sebelumnya sudah terjadi peperangan atau perebut kekuasaan. Inggris berhasil menang atas Prancis sehingga seluruh wilayah yang diduduki oleh Prancis itu akan direbut kembali oleh Inggris. Nah, kemudian pada saat Inggris berkuasa, dia tidak lama karena wilayah kekuasaannya itu akan dikembalikan kepada Belanda, karena Inggris dan Belanda ini adalah dua negara yang bersekutu. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang nama-nama penjelajah yang pernah mendarat di Nusantara. Nah, di sini saya sudah menampilkan ada 3. Yang pertama ada namanya Afonso de Albuquerque, yang mana beliau adalah seorang penjelajah yang berasal dari Portugis. Beliau berhasil mendarat di Malaka itu pada tahun 1453 hingga 1511. Kemudian yang kedua, ada seorang penjelajah yang berasal dari Spanyol, merupakan utusan dari Spanyol, yaitu Ferdinand Magellan. Beliau berhasil
mendarat di Maluku, tepatnya di Kerajaan Tidore sebelumnya, yang menanti pada akhirnya dia akan ada perselisihan dengan Portugis, yang mana Ferdinand Magellan ini dan rombongannya harus terusir dari Maluku, yaitu dengan sebuah perjanjian namanya Perjanjian Saragossa. Ferdinand Magellan tersebut berhasil menduduki wilayah Tidore ini atau di Maluku ini pada tahun 1521 hingga 1529. Kemudian yang ketiga ada namanya Cornelis de Houtman. Beliau merupakan berkebangsaan Belanda. Beliau ini berhasil menduduki pertama kali mendarat di Indonesia itu di Banten, tepatnya 1595. Nah, baik, selanjutnya kita akan bahas tentang latar belakang atau penyebab dari kolonialisme dan imperialisme tersebut. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Kita tahu bahwa Turki Utsmani, kerajaan Turki itu merupakan suatu wilayah di antara penghubung antara benua Eropa dan Asia. Sementara Konstantinopel itu berada di ujung benua Eropa. Jadi kedua kekuasaan tersebut setelah dikuasai oleh Konstantinopel, karena hanya dipisahkan oleh sebuah selat namanya Selat Bosporus, akhirnya jalur perdagangan antara Asia dan Eropa pada saat itu terputus karena sudah dikuasai oleh Turki Utsmani, yang mana sebelumnya jalur perdagangan antara Asia dan Eropa itu berjalan lancar. Tetapi setelah Turki Utsmani menguasai wilayah tersebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan terjadi di Eropa. Mulai dari harga pajaknya dinaikkan, kemudian juga harga rempah-rempah itu dinaikkan 200 kali lipat dan sebagainya. Maka orang-orang Eropa pada saat itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Jadi dengan dikuasainya wilayah yang strategis ini yang menghubungkan antara Eropa dan Asia itu dikuasai oleh Turki Utsmani, yang menyebabkan nantinya para bangsa Eropa akan mencari jalan lain untuk sampai mencari sumber rempah-rempah tersebut, sehingga terjadilah penjelajahan pada saat itu. Kemudian faktor yang kedua, mulai berkembangnya teknologi dengan ditemukannya kompas. Kita tahu kompas merupakan suatu alat penunjuk arah, yang mana nanti kita akan tahu nanti kutub utara, selatan, kemudian timur dan juga barat. Dengan ditemukannya ini, para penjelajah lebih mudah untuk mengakses wilayah-wilayah yang akan dijelajahinya. Kemudian faktor yang ketiga, berkembangnya paham merkantilisme. Paham merkantilisme ini berkembang di Eropa, yang mana para bangsa Eropa atau kerajaan Eropa pada saat itu berlomba-lomba bagaimana mereka bisa memiliki aset ataupun negeri jajahan. Jadi mereka akan terlihat megah atau berkuasa suatu kerajaan apabila mereka memiliki negeri jajahan. Kemudian faktor yang keempat, adanya semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Yang mana gold ini mereka bertujuan untuk mencari kekayaan. Kekayaan dari apa? Yaitu kekayaannya dari rempah-rempah. Kemudian ada namanya glory. Glory itu kekuasaan. Mereka ingin menancapkan kekuasaan di negeri jajahan dengan cara imperialisme atau memerintah dari negara yang dikuasainya. Kemudian yang ketiga ada gospel. Di sini ada misi mereka untuk menyampaikan agama-agama Nasrani ke negeri-negeri jajahannya. Baik, kemudian kita lanjut. Dampak. Ada beberapa dampak dari penjelajahan tersebut. Yang pertama dari dampak sosial. Penyebaran agama. Adanya agama Nasrani dan juga adanya stratifikasi. Stratifikasi ini ada golongan menengah ke bawah, ada golongan PI dan sebagainya. Itu dari dampak sosial. Penyebaran agama dan juga budaya asing itu merupakan dampak dari penjajahan bangsa Eropa. Itu salah satunya budaya dengan memakai jas dan sebagainya, itu merupakan budaya dari bangsa Eropa. Kemudian yang kedua, dampak politik. Adanya penindasan dan ketidakadilan. Nah, akibatnya dari penindasan dan ketidakadilan ini terjadilah beberapa perlawanan dari berbagai pahlawan-pahlawan dari setiap daerah. Nanti materi berikutnya kita akan dibahas. Kemudian yang ketiga, ada dampak ekonomi. Terjadi eksploitasi sumber daya alam, yang mana para
penjajah datang itu untuk mengeksploitasi sumber daya alam ini, mulai dari rempah-rempahnya, mulai dari tembaganya, mulai dari hasil alamnya, minyak bumi dan sebagainya, itu mereka eksploitasi dan mereka jual ke luar negeri dan keuntungannya untuk negara mereka. Sementara kita yang sebagai buruh hanya diberi makan beberapa saja dan bahkan ada telah terjadi penindasan dan sebagainya. Kemudian perubahan sistem ekonomi yang mungkin sebelumnya bangsa Indonesia hanya mengenal dengan sistem barter dan sebagainya. Tetapi setelah masuk bangsa Eropa, mereka orang bangsa Indonesia sudah mengenal apa itu uang kertas. Itu terjadi pergeseran ekonomi. Nah, terjadi pembangunan infrastruktur, yang mana pembangunan ini kita lihat hari ini masih berkembang. Masih ada rel kereta api, kemudian masih ada bangunan, dan bahkan yang terbaru adalah ibu kota, yang mana hari ini gedung yang kita tempati itu adalah merupakan peninggalan dari arsitektur Belanda, termasuk juga dengan gedung sate. Kemudian yang keempat, ada dampak budaya, yang mana perubahan dalam budaya lokal. Nah, budaya ini adalah mulai dari adanya musik keroncong yang merupakan peninggalan dari Portugis, kemudian ada budaya minum-minuman, kemudian ada budaya pesta dan sebagainya. Itu merupakan budaya yang diwariskan oleh kolonial atau yang diwariskan oleh bangsa-bangsa Eropa tersebut. Kemudian ada namanya pengenalan sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan ini ada namanya yang tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Itu merupakan peninggalan dari Belanda juga, ada namanya sekolah HIS dan sebagainya, yang mana para tokoh-tokoh kita nasional kita itu pernah bersekolah di bawah pendudukan Belanda seperti Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin dan sebagainya. Mereka bersekolah pada masa pemerintahan Belanda. Kemudian yang kelima, dampak psikologis bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama, rasa rendah diri dan penjajahan mental, yang mana mereka bangsa Indonesia itu dijajah secara mental, yang menyatakan kepada mereka adalah budak dan mereka harus tunduk kepada penguasa, mereka harus melakukan semua instruksi yang harus dilakukan oleh mereka. Kemudian yang selanjutnya, dampak psikologisnya, mereka yang terjajah ini, kita bangsa Indonesia yang terjajah ini, kita merasa sadar bahwa kita harus merdeka karena terjadi penjajahan dan sebagainya. Dari mana? Itu adalah dari orang-orang yang terdidik dan orang yang memiliki pendidikan. Mereka bersatu bagaimana seharusnya kita bisa merdeka. Nah, jadi inilah dampak dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Nah, baik. Dari penjelasan ini, saya sudah jelaskan mulai dari awal sampai akhir dari dampaknya. Semoga kita dapat mengerti mengapa kita hari ini bisa merdeka dan mengapa kita dahulunya kita bisa dijajah. Baik, mungkin sekian dari saya. Akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Salam sejarah, jas merah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.